Halo, selamat datang di channel Cah Kusut. Kusut. Di sini gua mau bercerita soal kehidupan yang kadang kusut, yang kadang happy, tapi di balik semua itu selalu ada makna. Kalau lu pernah ngerasain hidup lu gak sesuai skenario, tenang bro, lu gak sendiri. Oke, kesempatan kali ini awal gua ngonten, gua mau bercerita sedikit ke kalian terkait dengan cari kerja tuh sebenarnya hoki bukan sih? Bukan. Menarik ya. Oke, menurut gua cari kerja tuh bukan soal hoki, tetapi soal persiapan diri kalian. Kalian sudah siap belum untuk bekerja? Oke, gue kasih sedikit bocoran ke kalian yang gue pernah lakuin selama gue nyari kerja. Pertama tuh niat. Jangan asal cari kerja karena cuman dapat duit. Duit itu penting, bro. Emang sih duit itu penting. Tapi coba kamu pikirkan, kamu pengen bekerja sebagai apa, di bidang apa, sukanya apa, cocoknya di mana. Karena yang sering gue dapatkan, karena yang sering gue dengar dari teman-teman gue, dari sahabat-sahabat gue, dari tetangga ataupun dari orang lain, pasti selalu bilang nggak apa-apa kerja dulu, yang penting dapat duit. Fluffy seaweed seed bun. Sering gue juga nemuin orang baru kerja sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, tiba-tiba langsung resign. Kenapa seperti itu terjadi? Karena dari awal niatnya cuman bekerja dapat duit. Menurut gua tuh kerja bukan soal dapat duit aja bro, tapi soal tanggung jawab dan proses, serta lu bakal nentuin nih lu mau kemana hidup lu nanti ke depannya gitu. Kalau dikit-dikit lu resign, kapan lu mau berkembang bro? Jadi ubahlah mindset kalian, bekerja itu bukan hanya untuk mendapatkan uang, tapi bekerja untuk bisa mengupgrade skill kalian, menambah pengalaman kalian. Karena pengalaman itu mahal harganya bro. Kadang perusahaan juga melihat pengalaman kalian, lama kalian bekerja, ada yang 5 tahun, bahkan ada sampai 10 tahun. Jadi saran gua untuk kalian semua, cobalah kalian mengambil pengalaman sebanyak-banyaknya, mumpung kalian masih muda. Oke guys, lanjut ke pembahasan yang kedua. Tentuin lu mau kerja di bidang apa, lalu coba lu lakukan riset, syaratnya apa, skill yang dibutuhkan apa. Coba kalian juga bisa cek bro, zaman sekarang tuh canggih bro, enggak zaman bawa amplop, bawa map maksud gua. Sorry bro, grogi, bawa map terus datang ke perusahaan. Enggak bro, enggak seperti itu bro sekarang bro. Sekarang tuh zaman canggih, kalian duduk doang, dihadapkan komputer atau laptop, kalian ketik tuh, cek portalnya, bisa di LinkedIn, bisa di Glints, atau dan yang lain-lain banyak bro. Asal kalian mau, itu kuncinya bro. Menurut gue tuh kebanyakan dari kalian atau kebanyakan dari kita atau bahkan gue sendiri pengen kerja dapat gaji yang besar bro, tapi nggak sadar skill kita udah sampai apa belum ke situ bro. Maunya posisi kita tuh langsung tinggi bro, nggak nggak mikir kita udah siap apa belum untuk tanggung jawab bro. Bukan nggak boleh bro, target boleh tinggi bro, tapi lu ukur kemampuan diri lu sampai mana bro. Jadi kalian yang lagi masih mencari pekerjaan, teruslah upgrade diri itu wajib bro. Atau kalian
mempunyai cita-cita yang tinggi, kemudian cita-cita itu bisa kalian wujudkan bro. Oke bro, lanjut bro. Yang ketiga bro. Yang ketiga tuh ini fatal banget sih bro menurut gua. Bikin CV lu yang menarik. Nah, menurut gua tuh CV tuh kayak kesan pertama lu bro. Saat bertemu orang yang lu suka. Gimana sih bro? Lu kalau suka sama seseorang, terus awal ketemunya gimana tuh bro rasanya bro? Pasti deg-degan kan? Nah, deg-degan kemudian kalau penampilan lu nggak menarik, pasti nggak dilirik kan? Nah itu bro kuncinya bro. Buat CV itu nggak perlu banyak-banyak tulisan bro. Nggak perlu tuh banyak-banyak warna bro. Cukup buat menarik agar dilirik HRD bro. Karena tuh yang sepengalaman gua, HRD cuma ngeliat sebentar bro CV lu. Kalau dari atas CV lu nggak menarik, udah langsung tuh di close bro. Kayak gua saranin sama lu, kalau buat CV itu isinya yang jelas, yang singkat dan padat bro. Nunjukin lu tuh siapa, kemampuan lu tuh ini loh gitu. Nanti gua bakalan buatin CV. Gimana sih contoh CV yang baik tuh kayak gimana? Karena di dalam gua mencari kerja tuh dari dulu sampai sekarang kurang lebih udah 200-an perusahaan yang nolak gua bro. Yang pada akhirnya gua terus introspeksi diri, introspeksi CV. Pada akhirnya dapet juga bro ke 201 sampai sekarang bro. Gua masih bekerja. Alhamdulillah karena kemauan gua di dalam mereview apa sih kesalahan gua sehingga gua nggak dapat pekerjaan gitu. Oke bro, menurut gua tuh cari kerja tuh bukan soal siapa yang cepat bro. Jadi kalian pelan-pelan, perlahan, yang pasti kalian awali dengan niat bro. Niat kalian udah mateng, kemudian kalian riset bro. Apakah kemampuan kalian tuh cocok di perusahaan mana bro? Misalkan perusahaan A dan perusahaan B gitu. Jadi jangan kalian asal memilih lowongan pekerjaan yang ada bro. Kalian harus menyesuaikan diri juga terhadap skill kalian bro di perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut butuh apa? Kalau kalian ada skill kalian di perusahaan itu ya coba kalian lamar. Kemudian yang ketiga, kalian harus bagusin CV kalian bro. Jadi jangan bertele-tele, CV-nya cukup singkat, padat, jelas. Tidak banyak gambar, tidak banyak warna-warna. Karena kalau dari atas CV kalian kurang menarik, maka si HRD itu gak bakal baca sampai bawahnya bro. Itu pengalaman gua bro. Oke bro, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merubah nasib kalian bro. Gue doain terus bro. Semoga kalian yang nonton video gue ini yang belum dapat pekerjaan, semoga kalian dapat pekerjaan yang diinginkan. Dan satu lagi bro, doa orang tua bro. Setelah kalian melakukan 3 yang tadi tips yang gue beritahu tadi, ada satu tips lagi. Ini satu tips ini premium menurut gua. Apa itu? Minta restu doa kepada orang tua bro. Karena itu manjur, karena itu sakral bro. Jadi lu harus minta doa, minta restu kepada orang tua bro, terutama ibu. Oke bro, gua cabut bro. Sekian dari gua. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau kalian mau gua bahas apa, coba komen di komentar YouTube gue ini bro. Mohon maaf bro kalau gue ngomongnya berlibet bro, karena emang gue kusut. Kadang gue kusut, kadang gue happy. Tapi di balik semua itu ada makna yang tersimpan bro. Oke bro, tetap semangat bro.
Mas.